Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, jumpa kembali dalam program Wanita Sorgawi. Ibu-ibu sekalian dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat segala berkat Tuhan yang Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Mari Allah berbicaralah buat masing-masing kami, agar kami boleh menangkap pesan dari isi hati Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya memulai renungan ini dengan sebuah kisah. Ada seorang pengusaha kaya dari Amerika mengunjungi seorang rabi besar, rabi Yahudi besar bernama Chofetz Chaim. Ketika pengusaha ini masuk ke rumah rabi itu, ia begitu terkejut. Rumah dari sang rabi sangat sederhana, nyaris kosong. Tidak ada sofa, tidak ada meja, tidak ada lemari, dan sebagainya. Pengusaha itu bertanya kepada sang rabi, "Rabi, di mana semua perabotan Anda?" Lalu sang rabi menjawab dengan balik bertanya kepada pengusaha itu, "Di mana perabotanmu?" Lalu sang pengusaha menjawab, "Oh, saya hanya lewat di sini. Saya hanya singgah sesaat." Kemudian rabi itu berkata, "Saya juga demikian. Hanya lewat, hanya singgah sesaat." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat sederhana ini menyingkap sebuah kebenaran yang besar. Bahwa kita semua hanya lewat di dunia ini. Kita hanyalah singgah sesaat di bumi ini. Ada sebuah pepatah atau falsafah Jawa berkata, "Urip iku mung mampir ngombe." Hidup manusia di dunia ini hanyalah sementara, layaknya singgah sebentar untuk minum sebelum melanjutkan perjalanan abadi. Hal ini senada dengan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. 1 Petrus 1 ayat 17 berkata, "Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa kita adalah orang yang menumpang di bumi. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kata menumpang di sana menggunakan kata paroikias. Paroikias ini artinya pendatang, artinya orang asing. Orang yang hanya tinggal sementara, hanya singgah sesaat. Istilah yang rasanya cukup jarang digunakan ya dalam hal ini yaitu musafir. Musafir artinya adalah orang-orang yang melakukan perjalanan menuju satu tempat. Seorang musafir tidak akan menetap di satu tempat dalam kurun waktu yang lama. Ya, dia akan terus berjalan, melanjutkan perjalanannya terus sampai tiba di tempat tujuannya. Kita adalah musafir-musafir rohani. Kita adalah pendatang orang asing di muka bumi ini. Ini berarti bahwa kita bukan pemilik dunia ini. Dan sudah semestinya hidup kita pun tidak boleh dimiliki oleh dunia ini. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 18 ayat 36, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Kemudian dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 dikatakan, "Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat." Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya ibu-ibu, para wanita-wanita sorgawi, kita adalah musafir-musafir yang sedang dalam perjalanan menuju Kanaan surgawi. Nah, permasalahannya adalah hari ini ya tidak sedikit orang-orang Kristen yang
lupa bahwa hidup mereka adalah sebagai musafir. Akibatnya kehidupan mereka terparkir di dunia ini. Mereka parkir di dunia, di bumi yang sementara ini. Mereka sudah merasa nyaman, feel at home. Merasa dunia ini adalah rumah mereka. Lalu mereka mulai membangun perabotan-perabotan hidup mereka di kesementaraan atau kefanaan hidup di dunia ini. Apa bentuk perabotan kita hari ini? Perabotan-perabotan yang dimaksud bisa berupa harta, benda, kekayaan. Bisa juga berarti status sosial, ambisi dunia. Kalau ibu-ibu, para wanita biasanya barang-barang branded yang membuat pemakainya atau yang memegang, yang menggunakan barang-barang branded tersebut menjadi lebih bersinar, lebih kemilau, menjadi pusat perhatian bagi orang-orang lain. Perabotan juga bisa berarti kenyamanan hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya para wanita-wanita surgawi. Firman Tuhan menyapa dan menegur kita dengan sangat tajam. Bahwa kita harus hidup dengan penuh ketakutan. Dengan kegentaran yang pantas selama kita paroikias, selama kita menumpang di dunia ini. Namun kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, banyak wanita yang hidupnya berpindah dari satu keinginan ke keinginan yang lain. Dari satu barang ke barang lain. Padahal semua itu akan ditinggalkan suatu saat nanti. Salah seorang rabi Yahudi terkemuka bernama Rabbi Yaakov dalam sebuah karyanya yang berjudul Ethics of Our Fathers mengajarkan bahwa dunia ini seumpama atau seperti lobi depan. Dunia ini seperti atau layaknya seperti lobi depan dari dunia yang akan datang. Persiapkan diri Anda dengan baik di lobi. Persiapkan diri kita dengan baik di kesementaraan hidup kita di muka bumi ini. Sehingga kita layak memasuki ruang perjamuan di dunia yang akan datang. Ini berarti bahwa dunia yang saat ini kita huni hanyalah sebatas tempat persiapan. Hanya tempat persiapan. Istilahnya adalah huntara, hunian sementara. Bukanlah tempat tujuan. Bukan tempat untuk menikmati hasil akhir. Tujuan kita adalah huntap, hunian tetap di kekekalan, di kerajaan Bapa, di rumah Bapa yang baka, di rumah Bapa yang kekal. Orang-orang yang tidak mengerti hal ini, tidak mau tahu, tidak mau mengerti tentang hal ini, lalu tidak merenungkan dengan benar, tidak menghayati atau menghidupi dengan benar, tidak mungkin menjadi orang Kristen yang benar. Tidak mungkin. Hanya dengan menyadari bahwa kita adalah orang yang menumpang di bumi. Bahwa hidup kita sementara di muka bumi ini. Kita adalah musafir, orang asing, orang pendatang, perantau. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan menuju satu tujuan kekal kita. Yaitu LB3, langit yang baru dan bumi yang baru. Hanya orang-orang yang mempersiapkan diri dengan baik. Yang bisa menghayati secara benar. Dan itu akan membuat kita tidak akan membiarkan kita terikat oleh sesuatu. Akan membuat kita terlepas dari segala ikatan percintaan dengan dunia ini. Sesuatu yang bisa membelenggu, mengikat kehidupan kita, bisa berupa kesenangan-kesenangan hidup. Bisa juga berupa prestis, pujian dari orang-orang lain. Hal-hal yang harus kita waspadai. Belum lagi kesenangan-kesenangan yang tidak dinikmati, tidak turut dinikmati oleh Allah. Apalagi sesuatu yang berupa ikatan-ikatan dosa atau hawa nafsu. Nah, sesuatu yang bisa membelenggu kehidupan kita juga bisa berupa masalah-masalah yang seringkali mencuri perhatian dan fokus kita. Menggeser fokus kita. Dari seharusnya kita arahkan tujuan kita, pandangan kita terfokus pada kerajaan Allah. Lalu bergeser fokus kita. Sehingga kita tenggelam dalam masalah-masalah tersebut. Masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Dan membuat kita lupa bahwa kita sedang mengadakan perjalanan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
orang percaya atau orang-orang Kristen adalah seperti bangsa Israel yang berada di Mesir, yang hidup dalam perbudakan bangsa Mesir. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk membebaskan umatnya dari perbudakan bangsa Mesir. Demikian juga halnya Tuhan Yesus datang ke dunia, memikul dosa-dosa kita, mengangkut seluruh dosa manusia, menanggung dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mengajak kita untuk hidup kita diungsikan, menjadikan kediaman Allah sebagai tempat pelabuhan kita yang abadi. Tempat kita mengungsi, tempat kita mengamankan diri. Agar kita keluar dari dunia ini. Dunia yang seperti Mesir membelenggu, memenjarakan kita. Membuat kita menjadi budak dari dosa. Dan Tuhan menghendaki agar kita menuju Kanaan sorgawi. Kalau bangsa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, mereka menempuh jarak atau menempuh distance. Ya, ada jarak antara Mesir ke tanah Kanaan. Ini yang harus mereka tempuh. Mereka menempuh jarak. Tetapi kita orang-orang percaya yang sedang menjalani hidup menuju langit baru dan bumi yang baru, tidak sedang menempuh jarak. Tetapi kita harus menempuh perubahan hidup. Yang kita tempuh adalah transformasi hidup. Bagaimana hidup kita diubahkan, hidup kita dibentuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus, Putra Tunggal Allah Bapa. Kalau orang tidak menyadari, tidak menghayati dirinya adalah musafir, musafir surgawi. Ia tidak peduli dengan perubahan hidup. Dia tidak mengambil pusing dengan transformasi atau bagaimana hidupnya menjadi semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan. Fokus hidup orang-orang seperti ini adalah bagaimana menenggelamkan hidup mereka dalam kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini yang begitu memabukkan. Kenikmatan-kenikmatan itu menjadi ikatan dalam daging dan jiwa mereka. Semakin mengikat mereka, semakin mereka terjerat dalam belenggu tersebut, semakin susah, semakin tidak mudah untuk melepaskan diri dari ikatannya. Orang-orang demikian akan cenderung salah fokusnya pada masalah-masalah yang sedang digumuli. Fokusnya bagaimana secepat mungkin keluar dari permasalahan, menemukan jalan keluar dan seterusnya. Orang-orang demikian tidak sadar bahwa itulah yang sedang diupayakan oleh kuasa kegelapan atau kerajaan kegelapan, setan dan para antek-anteknya. Mereka tengah berusaha supaya orang-orang Kristen sebanyak mungkin orang-orang percaya gagal fokus. Tidak fokus kepada Tuhan dan kerajaannya. Setan dan antek-anteknya tidak terlalu memusingkan apabila kita ada di gereja. Kita mungkin rutin pergi beribadah. Yang penting fokusnya tidak tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya. Ini yang dimaui, ini yang diinginkan oleh setan, oleh kerajaan kegelapan. Hati-hati saudaraku, hati-hati, kita harus waspada. Harus memperhatikan dengan sesama bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Setan bisa memberi banyak kesenangan. Setan bisa memberi kegirangan. Memberi tanda petik kelegaan. Tetapi kelegaan yang semu, kenikmatan yang fata morgana. Bukan kenikmatan sejati yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan kita. Kuncinya adalah segala sesuatu yang tidak kita nikmati bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu yang kita senangi, yang membuat kita bergirang, tetapi Tuhan tidak ikut menikmatinya. Itulah setan yang sedang menggiring kita ke dalam kegelapan abadi. Setan menawarkan kesempatan-kesempatan berbuat dosa dan menikmati segala kesenangan itu. Sampai kita terikat dengan dosa-dosa dan akhirnya tidak pernah bisa bertumbuh. Tidak pernah semakin jauh dari keserupaan dengan Kristus. Nggak bisa beranjak dewasa menjadi pribadi-pribadi seperti yang dikehendaki oleh Bapa di sorga.
Bahaya saudaraku, sangat membahayakan keadaan ini. Jangan sampai kita tertipu oleh kuasa kegelapan. Jangan sampai kita terperdaya oleh tipu muslihat iblis. Tidak bertumbuh dalam iman, sehingga menjadi wanita-wanita yang materialistis, yang pikirannya selalu berorientasi pada harta, pada kesenangan, barang branded, wisata, kuliner, dan sebagainya. Bukan berarti tidak boleh merasakan kesenangan sama sekali. Tetapi jangan membiarkan hati kita terikat akan hal-hal itu. Lalu kita tidak memperdulikan, kita tidak berpikir bagaimana mengalami perubahan hidup. Bagaimana menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pertanyaan untuk kita ajukan kepada diri kita masing-masing dan harus menjawab dengan jujur. Apakah kita sedang melakukan perjalanan? Apakah kita sedang mengalami perubahan? Atau masih sama? Masih sering dikuasai emosi? Masih cinta dunia? Masih terikat dengan dosa? Dan kesenangan-kesenangan yang tidak Tuhan tidak ikut menikmatinya. Karena tujuan dari perjalanan hidup kita adalah keserupaan dengan Kristus. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Nah, dalam hal ini saudaraku yang terkasih, seringkali Tuhan menggunakan masalah, mengizinkan masalah, permasalahan persoalan hidup menimpa kehidupan kita. Bukan tanpa tujuan, tetapi dalam rangka Tuhan mau mendewasakan kita. Namun bagi kita yang tidak mengerti akan hal ini, kita bisa bertanya kepada Tuhan, bisa dengan nada protes, komplain kepada Tuhan. Tuhan, mengapa aku mengalami hal-hal ini? Kita mendesak Tuhan, Tuhan keluarkan aku dari masalah ini. Padahal di sisi lain Tuhan seakan-akan berkata, aku sedang membentukmu. Aku sedang mendewasakanmu, membentukmu melalui masalah-masalah yang engkau sedang hadapi ini. Tuhan tidak senang tidak akan dipuaskan dengan kita menderita, asal kita susah lalu Tuhan senang. Bukan seperti itu. Tetapi permasalahan yang untuk sementara, untuk seketika membuat kita bersusah hati, membuat kita merasa menderita. Itu sejatinya adalah alat pembentukan Tuhan. Itu adalah media cara Tuhan menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Menjadi pribadi yang semakin menyukakan hati Bapa. Yang harus kita cari bukan hanya solusi masalah. Tuhan keluarkan aku dari masalah ini. Bukan. Tetapi yang harus kita cari adalah perubahan karakter. Perubahan hidup. Mengalami transformasi hidup. Yang kita minta kepada Tuhan adalah Tuhan bentuk aku semakin dewasa. Aku saat ini tidak mengerti, tetapi yang aku tahu, Engkau peduli padaku. Engkau mau membentuk aku menjadi pribadi sebagaimana yang Engkau inginkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya para wanita sorgawi. Ada satu kalimat singkat yang saya ingin sampaikan. Dan saya rindu supaya kita menyimpannya dalam hati kita. Kalimat singkat itu berbunyi demikian. Semua akan berakhir. Semua akan berakhir. Kesenangan yang saat ini sedang ibu-ibu nikmatin. Seberapapun senang sedang kita alami, sedang kita nikmati. Pasti akan berakhir. Tidak ada pesta yang tidak akan berakhir. Segala pesta suatu saat nanti pasti akan berakhir. Pesta yang persiapannya bisa memakan waktu berbulan-bulan sampai bahkan lebih dari 1 tahun. Penyelenggaraannya hanya 1-2 jam, mungkin 3 jam maksimum. Tetapi semegah dan semewah apapun sebuah pesta, suatu saat pasti akan berakhir. Sebaliknya penderitaan yang mungkin saat ini sedang kita tanggung, sedang kita alami, itu pun juga akan berakhir. Jangan
kita mengeluh, merasa menjadi orang yang paling malang, paling menderita. Semua hal yang sedang kita alami suatu saat pasti akan berakhir. Baik itu kekayaan, popularitas, kesibukan, termasuk tekanan hidup, permasalahan, persoalan hidup. Semuanya akan berakhir. Hidup kita pun yang sedang kita jalani pada waktunya nanti, jika gilirannya tiba, itu pun akan berakhir. Ini bukanlah perkataan yang menakutkan. Seharusnya kalimat ini justru membuat kita lega, melegakan kita atau membebaskan kita. Menjadi kalimat pembebasan. Karena ketika kita tahu bahwa segalanya sementara, apapun yang sedang kita hadapi saat ini hanya bersifat sementara. Selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak perlu atau tidak boleh terlalu melekat ketika kita sedang senang. Dan sebaliknya tidak perlu terlalu merasa hancur saat sedang dalam kesusahan. Kita bisa berdiri dengan tenang di atas semua itu. Karena kita tahu bahwa kita sedang berada dalam perjalanan. Dan kita tidak dibiarkan Tuhan seorang diri. Tuhan menemani perjalanan hidup kita. Asal kita membuka selalu hidup kita di hadapan Tuhan. Asal dengan rendah hati kita selalu berkata, Tuhan temanilah aku. Layakan aku, izinkan aku untuk mengiring Engkau sepanjang umur hidupku. Perjalanan yang sementara ini suatu saat akan berakhir. Yaitu apabila kita sudah sampai ke tujuan kekal kita. Rumah Bapa di sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Sebagai penutup. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Bagaimana jika saya ditanya. Ya, untuk menggambarkan wanita surgawi itu seperti apa? Ya. Atau bagaimana saya menggambarkan wanita surgawi itu? Wanita surgawi bukanlah seorang wanita yang tidak pernah berbuat salah. Tidak pernah mengalami masalah. Ya. Sempurna dalam segala hal. Tidak demikian. Wanita surgawi adalah para wanita atau mereka yang tahu kemana tujuan mereka pergi. Sekali lagi, wanita surgawi, calon-calon penghuni surga adalah orang-orang yang tahu kemana tujuan mereka pergi. Hidupnya tidaklah dikuasai oleh begitu derasnya arus dan tarikan dunia ini. Karena kerinduannya, karena hatinya sudah tertambat pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada dunia ini. Dia tidak membiarkan hatinya diikat oleh apapun selain dari Tuhan sendiri. Para wanita surgawi adalah mereka yang berdoa dengan sungguh, dengan serius. Bukan menjadikan doa sebatas kewajiban, apalagi sebagai paksaan, sebagai beban. Melainkan menganggap doa adalah sebuah kebutuhan. Karena mereka rindu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya berdoa dan saya merindukan semua pendengar program ini. Program Wanita Surgawi adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Bukan sebagai rutinitas. Ya, bukan hanya menjadikan sebagai kebiasaan saja. Tetapi menjadikan setiap firman yang ditaburkan dalam program Wanita Surgawi ini sebagai bekal perjalanan kemusafiran kita. Wanita surgawi adalah seorang yang mau diubahkan. Tidak mempertahankan diri atau tidak membela dirinya. Harus benar. Harus menang sendiri. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak melekat. Ya, tidak terikat pada dunia ini. Tetapi hatinya tertambat di hatinya Tuhan. Ya. Bukan berarti bahwa wanita surgawi tidak bisa menikmati hidup sama sekali. Atau apalagi bukan orang-orang yang bosan hidup. Tidak. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tahu membedakan mana hal yang fana, mana yang suatu saat akan ditinggalkan. Dan itu tidak mereka pilih. Mereka memilih hal-hal yang bernilai kekal, yang akan menyertai perjalanan kemusafiran mereka menuju ke rumah Bapa yang kekal. Mari masing-masing kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita sedang dalam perjalanan itu? Ataukah kita sedang terparkir? Ataukah kita sedang diparkir oleh dunia ini? Selagi kita masih
punya kesempatan, mari kita menggeliat dengan sungguh-sungguh, melepaskan diri dari setiap ikatan tersebut, dan teruskan dan lanjutkan perjalanan kemusafiran kita. Apakah kita masih merasa dunia ini rumah kita? Jawablah dengan jujur. Kalau kita masih menjadikan dunia ini sebagai rumah kita masih feel at home dengan dunia ini, berbaliklah kepada Tuhan. Tangan Allah terbuka dengan lebar, menyambut kita pulang. Berbalinglah kepada Tuhan, berbaliklah kepada Allah, dan Dia akan menyambut kita, agar kita benar-benar menjalani kehidupan kita sebagai seorang musafir, sebagai musafir-musafir surgawi yang sedang dalam perjalanan menuju Kanaan surgawi, langit yang baru dan bumi yang baru. Selamat berjuang saudaraku dalam menempuh perjalanan iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hidup kami di bumi ini hanyalah sementara. Kami adalah para musafir, orang-orang asing dan pendatang di dunia ini. Tuhan Yesus berfirman bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Kami pun tidak boleh menaruh hati kami di bumi ini. Kami harus memindahkan hati kami ke kerajaan surga. Tolonglah kami dalam sisa umur hidup kami, dalam sisa perjalanan hidup kami di muka bumi ini, dalam pengembaraan kami ini Tuhan. Agar kami tetap setia, agar kami tetap tekun mencari kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami, dan mampukan kami untuk terus berjalan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.